Serta kuliah formal yang dirahmati Allah, kita berdoa Allah siang hari ini masih dimudahkan membersamai kuliah ini, semoga menjadi amal soleh Allah SWT. Mohon maaf ya, pindah waktu ya. Ada ceritanya Bu Juli. Ya, semoga menunggunya ibu-ibu atau tidak sengajanya menunggu ini tetap menjadi bagian dari amal soleh. Amin. Kita akan bahas bab mengharap kepada Allah. Bulan lalu kan kita udah bahas takut ya kepada Allah. Ini ada deretan dari 9 sifat atau makom yang wajib. Tentu bukan berarti makom yang lain tidak penting, tapi ini yang didahulukan untuk dikerjakan. Ya, makom yang wajib itu ada an-niyah as-shadiqah, niat yang jujur. Niat yang jujur, ikhlas, syukur, sabar, terus takut pada Allah, berharap pada Allah, tawakal pada Allah, mencintai Allah, terakhir zuhud. Nomor 9 ya. Nah, qadarullah 99 ini disebut menjadi bagian ucapan. Kecuali aniyah as-shadiqah yang masuk secara global di berbagai macam cabang. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu sifat atau makom yang wajib, namanya berharap kepada Allah. Ini salah satu sifat atau makom yang sejatinya justru membuat manusia merasa bertuhan dengan sangat baik. Merasa mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Tapi disitulah masalahnya. Masalahnya adalah apakah memang orang itu gampang berharap? Ngarep gitu ya, ngarep gitu. Nah, terkadang tidak cukup muncul berharap gitu. Mungkin orang bertanya, sekedar ngarep berharap, apa sih susahnya? Jawabannya kalau bukan karena memang itu kebajikan yang Allah tanamkan, nggak keluar muncul harapan. Yang terjadi justru rasa takut, yakni tidak mau punya harapan. Udahlah, putus asa saja. Atau berharap kepada selain Allah. Jadi hati itu tidak bisa dibohongi. Dia hanya berharap kepada yang dekat. Hati hanya berharap kepada yang secara nyata di pikirannya bisa menolong. Maka ketika ma'rifatullahnya itu nggak berjalan, berarti dampak dari iman yang nggak baik, otomatis harapan itu nggak muncul. Bahkan sampai punya masalah banyak sebanyak-banyaknya, itu bahkan ngarep pada Allah aja nggak mau. Karena udah pusing. Paham ya? Terbayang ya situasi. Disitulah letaknya antara orang beriman, terus yang tidak beriman, yang belajar ilmu hati ya, yang tidak belajar. Letaknya di bab seperti ini. Karena aslinya ketika orang berislam dengan baik, di dalamnya ada tazkiyat nafs. Justru hidup itu memang diminta dijalankan dengan sangat ringan oleh Allah. Saya suka ngibaratin gini. Allah ciptakan engkau diletakkan di sini, dicukupi semua kebutuhannya, dipenuhi, terus
suruh ini, suruh ini, suruh ini. Kalau ada apa-apa, lepas aja, nggak usah dipikir. Lepas saja itu namanya apa? Tawakal. Dilepas saja. Ada apa yang nggak usah kau pikir. Terus kalau aku mati gimana? Nggak usah kamu takuti. Terus nanti kalau aku diapa-apain gimana? Ya nggak usah kamu takuti. Kan itu aturannya gitu. Tapi manusia nggak mau gitu. Justru mau nyari susah. Ngerti? Kamu hidup di sini, aku mau ini, aku mau itu. Begitu nggak dapat, aku kecewa sana, kecewa sini. Terus punya masalah, aku pikir sendiri. Bodoh. Paham cara berpikir? Kalau agama justru kan Allah ciptakan engkau, terus Allah letakkan engkau di sini. Doktrinnya Allah sudah penuhi. Kau kerjakan yang disuruh. Suruh kerja, suruh belajar, suruh ibadah. Ada apa-apa, lapor. Kalau ada keberatan, lepas. Ya ini namanya diserahkan pada Allah. Aku nggak bisa mikir, udah baca aja, hasbi Allah. Udah, itu cukup bagiku Allah. Udah. Terus ada apa-apa gimana? Ya nggak usah dipikir. Karena resiko tertinggi namanya mati. Dan mati itu, engkau bakal mencicipinya. Gampang ya ngomongnya. Paham? Nah, itulah letaknya kalau nanti kita semakin menyadari. Kita itu sering justru hidup menyusahkan diri sendiri lebih karena kita nggak mau diatur agama. Kalau mau diatur agama, ya gampang hidup. Tahu repotnya orang ria. Tahu orang ria itu repotnya atau hidupnya orang ria itu. Kan maksudnya ikhlas. Jangan ingin dipuji, jangan takut. Pokoknya ke Allah aja lah. Ikhlas itu kan gitu ya biasanya. Jadi, akhirnya terus ntar kalau kata orang aku gimana gimana, ntar aku diapa-apain. Paham ya? Ketakutan orang ria. Terus aku nanti kalau misalnya nggak punya temen gimana? Orang nggak suka aku sama aku semua gimana? Terbayangkan repotnya hidup di bawah bayang-bayang kata orang. Padahal disuruh hidup nggak usah kayak gitu. Hidup itu pas kepada Allah. Kelar. Jadi inilah beragama itu di sini letak. Jadi beragama bukan tentang kamu sholat, terus kamu hijab, terus beragama itu tentang sikap-sikap dalam hidup. Jadi menjalankan hidup dengan aturan Allah itu namanya beragama. Saya insya Allah bisa dipahami ya. Nah berharap dasarnya itu banyak sekali. Salah satu yang terkenal di surat yang sering kita baca. Wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu berharap. Bahkan di sini sampai didahulukan kata wa ila rabbika karena ada dua hal. Penekanan akan hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh mengharap kepada selain. Yang kedua, hendaklah engkau berharap betul karena itu perintah. Masih dikatakan berharap itu hukumnya wajib karena itu menggunakan fi'il amr farghab, yakni berharap. Juga ada ayat tentang sifatnya orang mukmin yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab. Orang-orang mukmin itu mengharap rahmat Allah dan takut akan azab. Mengharap rahmat Allah. Yakni dia selalu mengharap rahmat Allah bukan mengharap yang lain. Tidak mengharap mertua, tidak mengharap bos, tidak mengharap tetangga, tidak mengharap suami, tidak mengharap istri. Enak nggak begitu? Kenapa kita sering kecewa dan akhirnya hidup pusing sendiri? Karena kita banyak mengharap. Begitu kita mengharap, 50%-nya pasti kecewa. Karena ada dua kemungkinan, bisa diharap atau tidak bisa. Ya. Akhirnya kecewa. Akhirnya banyak orang yang kita kecewa padanya. Hidup rumit. Tapi kalau kamu nggak ngarep, aku nggak ngarep suami. Coba para istri, aku nggak ngarep suami. Setuju nggak? Ngarep suami. Terus yang diharap apanya?
Emang suami yang diharap apanya? Duitnya. Emang dia punya duit? Kalau suami bisa diharap, mestinya wanita yang nggak punya suami nggak bisa hidup. Ternyata banyak wanita tidak ada suaminya, berarti nggak bisa diharap. Kalau para laki-laki itu punya duit, mestinya semua laki-laki itu ngasih duit. Makanya banyak laki-laki nggak punya duit. Serius. Ini bicara tauhid, tapi emang faktual. Betapa rezeki itu Allah edarkan pada hambanya yang ia kehendaki. Tinggal dilalui lewat siapa aja. Gitu. Ada wanita nggak ada suaminya hidup normal, ada wanita punya suami nggak hidup normal, sampai ganti-ganti suami tetap nggak normal. Nah ini berharap kepada Allah itu satu sisi ini, posisi anunia, posisi sifat ini di tengah hidup kita itu merupakan kewajiban kita kepada Allah. Satu sisi justru menolong hidup kita. Jadi kalau sampai ada orang tidak berharap kepada Allah itu justru sedang sedang nyari hidup susah sendiri. Dan itu hanya terjadi karena orang itu bodoh. Ulang lagi ya. Berharap itu satu sifat, yang satu sih merupakan kewajiban kita kepada Allah, berarti kan itu pahala. Tapi satu sisi itu merupakan sifat yang justru kita butuh sifat itu. Kalau kita nggak punya sifat itu, kita sedang nyari susah sendiri. Hidup itu hanya ada dua. Kau ingin mencapai sesuatu, atau kau ingin menyelesaikan sesuatu. Betul ya? Mencapai sesuatu namanya cita-cita, menyelesaikan sesuatu berarti dari masalah. Dengan berharap, maka kau bisa melewati kondisi ini. Kau ingin ini, kau ingin ini, kau ingin ini. Insya Allah, nah, itu namanya berharap. Kau takut ini, kau takut ini supaya selesai, maka insya Allah. Ada satu doa yang dimanjatkan Nabi di tahun keempat, sering saya ceritakan di sini, dan berujung pada kalimat harapan. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillati haylati wa hawani 'alan nas ila ba'idin yatajahimuni am ila qaribin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyatuka khairun minni wa rahmatuka awsa'u minni. Ini doa Rasulullah yang artinya gini ya, panjang tadi ya doanya. Ibu-ibu hafal? Mau ditulis? Mau doa ini mau? Atau saya artikan dulu ya. Ya Allah, salapur kepadamu lemahnya diri. Terus saya lapor kepadamu lemahnya diri. Hinaku depan orang-orang. Dan sedikitnya strategiku. Kepada orang jauh atau orang dekat. Kau serahkan aku kepadanya. Oh, diulang. Oke. Ya Allah, oh bahasa Indonesia aja betul, supaya ibu lebih gampang berdoa kan. Nanti tinggal diduplikasi. Ya Allah, aku lapor pada lemahnya diriku. Bisa diduplikasi, ya Allah, aku lapor kepadamu, aku disia-siakan sama sekali. Nah gitu kan, bisa gitu-gitu. Ya Allah, aku lapor kepadamu, hinanya, lemahnya diriku. Sudah? Terus hinanya, wahawani, hinaku di depan orang-orang. Hinaku depan orang-orang. Dan sedikitnya strategiku. Atau mungkin dia setelah sedikitnya pikiran kepada orang jauh atau orang dekat
kau kuasakan aku padanya, ulang lagi ya, kepada orang jauh atau orang dekat. Kau kuasakan aku padanya, aku sudah tidak peduli. Aku sudah tidak peduli. Selama kepada orang jauh atau orang dekat. Kau kuasakan aku padanya, aku tidak peduli. Selama engkau tidak murka padaku. Selama engkau tidak murka padaku. Tetapi keselamatan darimu lebih baik untukku. Keselamatan darimu lebih baik untukku. Dan rahmatmu, tetapi keselamatan darimu lebih baik untukku. Lebih baik daripadaku, bukan untuk. Lebih baik daripadaku. Dan rahmatmu lebih luas daripada aku. Tetapi, saya ulangi ya, tetapi keselamatan darimu lebih baik daripada aku, dan rahmatmu lebih luas daripada aku. Ya, sekarang saya bacain lengkap. Ya Allah, aku lapor kepadamu lemahnya diriku. Hinaku depan orang-orang. Sedikitnya strategiku. Kepada orang jauh atau orang dekat. Kau kuasakan aku padanya. Aku tidak peduli. Selama engkau tidak murka padaku. Tetapi keselamatanmu lebih baik daripada aku. Dan rahmatmu lebih luas daripada aku. Jadi doa ini menggambarkan betapa tertekannya Nabi. Dan Nabi sudah tidak mempedulikan nasib. Mau dikuasakan ke siapa udah nggak peduli. Tidak mempedulikan nasibnya, mau ditindas siapapun. Selama tidak dapat murka dari Allah. Iya. Jadi yang paling ditakuti Rasulullah itu adalah murkanya sip ya. Dan yang membuat Rasul bertahan itu kalimat terakhir. Keselamatan darimu lebih baik daripada. Ya ini kalau Allah sudah kasih keselamatan, maka kondisi apapun lebih baik pasti. Afiah itu kondisi selamat, nyaman, damai, tentram, itu namanya afiah. Cuman di sini menjadi sehat wal afiat. Afiat itu ya terjemahnya keselamatan, ketentraman, kedamaian itu namanya afiat. Sehat itu juga masuk kategori afiat. Terakhir, dan rahmatmu lebih luas daripada aku. Yakni, engkau punya masalah 100.000. Rahmat Allah lebih luas. Engkau punya cita-cita 10.000, rahmat Allah lebih. Engkau punya harapan 100.000, rahmat Allah lebih. Jadi kalau harapanmu cuma 1 biji, masalahmu cuma 2 biji, rahmat Allah jauh lebih. Allah itu punya 70 rahmat. Satu yang ditaruh untuk seluruh hambanya di dunia. Dari sini, maka kuda sampai harus loncat demi melewati anaknya yang hampir keinjak. Dari sini, para makhluk saling menyayangi. Sehingga wanita-wanita nggak perlu kerja dapat duit dari suami. Betul? Allah yang tanamkan. Jadi rahmat Allah lebih luas. Rahmat Allah mencakupi jutaan miliaran hambanya. Jadi kalau cuma masalahmu hanya gara-gara kamu nelpon suamimu nggak bisa diangkat itu jauh lebih luas daripada.
Bisa dipahami ya kira-kira. Terbayang memahami. Kalau masalahmu cuman kau ingin sekarang punya mantu, karena anakmu udah lama nggak dapet, itu jauh lebih luas rahmat Allah. Yakni berharaplah pada Allah. Tidak ada masalah besar di hadapan Allah. Dan tidak ada cita-cita besar di hadapan rahmat. Kalau Allah sudah menyentuhmu dengan rahmatnya, semuanya selesai. Berharap artinya, ya, masuk ke materi, selalu memandang rahmat Allah untuk menjalankan hidupnya. Baik dalam rangka mencapai cita-citanya atau menyelesaikan masalahnya. Saya ulangi lagi, berharap gimana? Berharap itu gimana? Selalu memandang rahmat Allah di dalam menjalankan hidupnya. Baik dalam rangka mencapai cita-citanya atau dalam menyelesaikan masalah. Nah, berharap itu. Contoh sekarang berikan contoh. Ya Allah pusing, kenapa? Gak ada duit. Lihatlah rahmat lebih luas daripada duitmu. Paham? Jadi muncul kan harapan. Oh iya, luas, masih banyak. Engkau punya anakku ingin kuliah nih supaya bisa masuk ke UI, seberang kereta. Nah, kereta kan, UI, seberang kereta. UI, rahmat Allah lebih luas daripada UI. Jadi gampang. Insya Allah deh, terima Allah. Tapi berat 5%. Rahmat Allah lebih luas daripada UI. Jika Allah kasih rahmat padamu, lewat UI-nya. Lewat. Lewat. Paham ya, insya Allah ya. Jadi, jadi selalu melihat rahmat Allah dalam menjalankan itu. Yang jadi masalah hari ini. Dan itu merupakan kebodohan orang yang tidak mau beragama. Selalu melihat dirinya dalam menjalankan hidup. Itu bedanya benar sama tidak benar. Kalau kau lihat dirimu, maka hidup ini ada dua kemungkinan. Begitu masalahnya di bawah dirimu, kau akan congkak. Gampang ini. Itu mirip anak SMA dikasih soal sama adiknya. Mas, bisa nggak soal? Soal kayak gitu juga ngerti. Karena masalahnya di bawah dirinya. Begitu di atas dirinya, misalnya, Mas, bisa nggak modalin aku mau keluar S3? Berapa biayanya? Sekian ratus. Sekolah tinggi-tinggi. Udah kerja aja. Gak mungkin lah kita S3. Udah lupain. Udah, nggak usah ngarep. Langsung down. Berhenti, ngerem. Karena masalah sama diri kita udah ngasih. Jadi orang kalau melihat dirinya, kemungkinannya dia congkak atau dia putus asa. Kalau melihat rahmat Allah, kalau setiap keadaannya akan dia selalu mudah. Makanya Allah tegaskan likai la ta'sau ala ma fatuh wala tafrahu bima ada. Agar kau tidak putus asa atas apa yang tidak lagi bisa kau dapat. Dan engkau tidak congkak atas apa yang datang padamu. Tidak ada yang berat di hadapan Bu, aku nanti bisa kuliah S3 insya Allah. Wah, ibu belagu, duit aja nggak punya. Kamu nggak tahu rahmatnya Allah. Luas, tahu nggak? Nah, gitu. Terus gimana? Ya bisa dipikir. Pokoknya kamu belajar, doa. Nanti insya Allah akan bimbing. Itu bahasa orangnya. Mengharap begitu. Sesimpel itu cara hidup itu. Saya ulangi lagi. Sesimpel itu cara hidup. Kita lah yang bikin gak simpel. Tahu cara orang sukanya kita nggak simpel itu? Tahu cara orang nikahin anak-anak? Kalau Islam kan nyuruhnya laki ketemu perempuan diakadin. Kelar, betul ya? Betul nggak nikahin itu? Anakmu mau dinikahin sama anak lain? Sini, aku nikahkan engkau dengan anakku, terima. Jadi nggak nikah. Yang bikin repot siapa? Kita harus mengundang sini, harus mengundang sana, harus bikin tanjidor, bikin ini. Benar nggak kira-kira? Kita yang bikin repot sendiri. Kalau Allah nyuruhnya kita itu gampang hidup itu.
Tapi kan memang ada ya, kalau ada beda lagi. Yang bikin kamu nggak ada, kamu ngada-ngadain. Kan kamu hidup itu. Kalau nggak punya sabar, kalau punya syukur. Kelar kan? Ustadz main nak ngomongnya. Justru itu yang di. Bu, ini gimana? Insya Allah selesai. Terus dari mana? Ya udah kamu sekarang berdoa, berzikir, terus nanti mencoba dibuka-buka mana masalahnya di satu. Nanti insya Allah. Allah itu rahmatnya luas. Ya, itu namanya berharap itu. Gunakan kalimat ini aja. Rahmatuka ausa'u minni. Kata suaminya, Bu, nanti anak-anak itu pada bisa ini nggak sih? Bisa mandiri nggak sih kepada Insya Allah, aku kok jadi khawatir anak. Insya Allah, rahmat Allah lebih luas daripada engkau. Paham? Jadi, kalau kita lihat rahmat Allah, tidak ada perkara ini yang bisa. Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang berat. Sehingga kita akhirnya, mantap, itu namanya berharap. Kita selalu mengharap rahmatnya. Dan yang menarik, Allah itu akan menyetujui husnudzon. Ana indadzanni abdi. Di konteks ini, pertama, salah satu kebajikan ketika kita berharap. Yang pertama, engkau akan bisa bergerak sesulit apa kondisi. Karena selalu dan masih ada harapan. Gimana nih? Aman, masih ada harapan. Itu yang mungkin yang menyebabkan orang Bekasi itu selalu bikin harapan. Jadi kalau ada harapan indah, terus sampai ketika akhirnya ke ujung laut, namanya ujung harapan. Mungkin orang Bekasi, karena itu kan sekitarnya Kiai Nur Ali. Yang kata harapan itu pondok di dekatnya Kiai Nur Ali. Itu semuanya namanya harapan. Mungkin Kiai Nur Ali dulu, ini dikasih harapan aja deh namanya. Supaya orang berharap, nggak susah kan zaman penjajahan kan. Jadi insya Allah kau tetap berjalan. Yang jadi masa hidup itu kalau berhenti. Kalau hidup berhenti, ya sudah. Tapi kalau berjalan, selalu ada peluang. Dan peluang itu terasa hadir karena kau ada harapan. Posisimu sekarang berharap kepada penciptamu yang maha kuasa. Jadi tidak akan pernah ada habisnya harapan itu. Kalau kau berharap kepada orang tertentu, bisa selesai. Oh, nggak bisa diharap nih, dia kayaknya tua, udah pensiun, jadi harap sama suami dulu sih, iya gagal sekarang. Nggak bisa diharap, udah out of harapan. Oke ya. Jadi selalu bisa berjalan. Yang kedua, hidup akan terasa ringan dengan harapan. Jadi yang jadi masalah kedua itu kan kalau kau merasa keberatan menjalani hidup apapun, nggak bisa karena kesehatan, bisa macam-macam. Dengan harapan itu kayak ada angin segar, Insya Allah. Mungkin orang bertanya, Ustadz, bukankah jadi harapan palsu? Bedanya di sini. Kalau kau berharap kepada selain Allah, harapan bisa palsu. Tapi kalau harapan kepada Allah tidak palsu, itu harapan nyata. Karena Allah bisa diharap. Bisa dipahami kira-kira? Karena Allah bisa diharap. Ini permainan keyakinan, betul. Makanya nggak yakin, ya udah berarti nggak dapat. Kalau kamu yakin dapat, karena Allah bisa diharap. Karena yang maha kuasa tidak ada yang berat bagi Allah semua. Tidak ada yang besar bagi Allah semua. Semuanya ini ciptaannya. Dan rahmatnya masih banyak. Oh, yang dijatuhkan ke dunia satu doang. Masih 69 yang ditahan untuk akhir. Ini yang kedua. Yang ketiga, berharap justru kita sedang mendekatkan
cita-cita atau solusi ke kita. Kenapa? Karena begitu kau harap kepada Allah, ya, maka insya Allah justru Allah akan penuhi harapan. Itulah namanya husnudzan kepada Allah. Nah, jadi sambil di poin ketiga ini, jadi jika dengan berharap kepada Allah, justru cita-citamu atau masalahmu lebih dekat untuk diselesaikan. Kenapa? Karena Allah akan memenuhi harapan. Karena ketika orang berharap kepada Allah, maka harus ada beberapa pendukung sifat. Pertama, dia harus husnudzan kepada Allah. Husnudzan, bahwa Allah insya Allah akan ngasih harapannya. Itu husnudzan namanya. Ya Allah, aku berharap engkau selesaikan masalah. Dan insya Allah kau akan selesai. Di sini itu husnudzan. Nggak ada keraguan sedikit pun kepada Allah. Bisa dipahami ya, situasi batin. Husnudzan kepada bahwa Allah akan menyelesaikannya. Allah akan membantunya. Itu namanya husnudzan. Bahkan naik kelas, Fikoh bilang, trust kepada Allah. Allah akan membantunya. Percaya betul Allah menyelesaikannya. Allah nggak melepasnya. Itu yang dicontohkan Nabi dalam setiap kasus. Dan yang ketiga, bukan, ini loh yang sifat yang menyertai ketika kita harapan itu, husnudzon, terus fiqh, ya. Dan begitu fiqh, kita nomor tiga, kita nyebutnya itu seperti yang dikatakan Ibnu Athaillah itu, memasrahkan kondisi kita kepada Allah dan lebih mempercayakan kondisi kita kepada Allah daripada pikiran kita. Artinya kita lebih nyaman dipilihkan oleh Allah SWT. Kalau kayak gitu kira-kira lebih dekat apa lebih jauh? Jadi kamu ulang yang ketiga itu lebih menyukai pilihan Allah daripada pilihan muslim. Kan kita ingin ini sama takut ini tadi ya, di bab masalah. Kita dari awal sudah, saya lebih memilih pilihan Allah daripada pilihan. Nanti Allah kasih apa? Itu yang paling bagus. Karena emang Allah Maha Rahman Maha Rahim dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga kembali ke poin ketiga yang fadilahnya berharap, dengan berharap cita-citamu dan solusimu atas masalahmu lebih dekat dengan izin Allah SWT. Bukan sebaliknya. Yang terakhir, berharap kepada Allah akan berlimpah kebaikan karena melaksanakan perintah Allah. Sekarang poin berikutnya. Pertanyaannya. Yang nomor 4. Dengan berharap kepada Allah akan dapat limpahan karunia dan pahala karena melaksanakan perintah. Karena berharap itu perintah Allah. Jadi kita akan dapat pahala dari berharap. Sekarang masuk ke poin pertanyaan. Emang berharap itu bukankah gampang ngarep aja gitu, ngarep aja pada Allah? Jawabannya, berharap ini akan muncul bersamaan dengan keyakinan. Mirip dengan rasa takut, mirip dengan tawakal. Dia merupakan sifat yang muncul bersama dengan keyakinan. Gak gampang juga muncul meskipun masalah besar. Itulah uniknya manusia. Saya buat ilustrasi ini menggambarkan mudah nggak muncul harapan kepada Allah atau nggak muncul. Ada seorang anak, entah kondisi tertentu, itu akhirnya dibuang oleh bapaknya. Akhirnya ditemukan oleh nenek tua di ujung harapan. Di ujung harapan. Oleh nenek tua ini dari awal bilang, Dek, ibumu saya. Nenek ini sedang menghibur putri ini daripada dinyebut kamu itu anak di semasa. Jadi udah ditutup aja masa lalunya. Kalau nanya,
Nah, saya itu ada bapak, ada, tapi bapakmu udah nggak ada. Lama, ibuku nggak ada, lah udah lama. Udah mati semua. Itu yang masuk ke cerita anak ini. Karena daripada nanti ditanya, neneknya malah pusing. Sampailah anak ini mau nikah. Yang ia tahu bapaknya sudah tidak, ibunya juga udah. Padahal waktu mau nikah, pertanyaannya, dia ngarep nggak ada bapak yang jadi walinya? Apa jawabannya? Kan ia tahu bapaknya sudah nggak ada. Ibunya tidak. Ngarep nggak bahwa nanti ada bapaknya? Udah mati harapannya. Berarti namanya mati harapan. Kisah berikutnya, si anak ada dibuang di semak-semak. Di harapan mana? Harapan sebelah ya. Harapan Jaya. Ditemukan sama nenek, dan nenek ini tahu yang membuang. Akhirnya dalam hidupnya ini, nenek bilang, sebenarnya kamu ini ada bapakmu. Dan pasti ada ibumu. Kan nggak mungkin kamu lahir dari batu. Tapi sorry ya dek, bapakmu itu nggak mau lagi sama kamu. Ia membuangmu. Jadi mendingan sudah kamu sama nenek aja. Sejak dikatakan begitu, dia kecewa sama bapaknya. Dan nggak pernah mau deket sama bapaknya. Deket, nggak mau deket sama sekali. Sudah jauh. Tibalah anak ini mau nikah. Pertanyaannya, ngarep nggak bapak yang membuang dia itu datang menikahkan atau nggak mau ketemu? Dia nggak deket sama sekali, bahkan kecewa sama sekali. Nah, yang terakhir ada anak tumbuh dari keluarga yang harmonis. Bapaknya ada, ibunya ada, diantar sekolah setiap hari oleh bapak ibu. Pokoknya hidup sangat baik. Tibalah anak ini mau nikah. Ngarep nggak sama bapaknya mendampinginya, mewalihinya, masih. Ya. Jadi ini hanya ilustrasi. Hati ini nggak akan pernah muncul harapan pada yang tidak pernah ia dengar, yang tidak pernah ia percayai, yang tidak dekat padanya, dan tidak dianggap mau menyelesaikan. Hati ini otomatis anti harapan kepada yang kayak gitu. Jadi kalau ada orang mukmin kok nggak pernah berharap kepada Allah, emang nggak pernah kenal Allah. Kalau hati mukmin tidak pernah berharap kepada Allah, emang berarti dia nggak dekat sama Allah. Berarti dia memang tidak pernah meyakini Allah mau membantu. Berarti masalah marifatulahnya nggak jalan. Berarti hati ini tidak pernah husnudzan kepadanya. Sementara yang tidak berharap kepada Allah itu dapat dipastikan pasti berharap kepada sesama manusia. Karena baginya manusia itu yang punya uang, yang bisa membantunya, yang bisa menolongnya, dan lain sebagainya. Hanya hati yang dekat kepada Allah, yang makrifah kepada, yang beriman kepada, husnudzon kepada, yang tikoh kepadanya, yang akhirnya muncul harapan pada. Itulah Rasulullah SAW. Saya dipahami ya kira-kira. Saya tanya tadi, apa sih susahnya harapan? Gak gampang harapan itu muncul. Gitu. Karena
Dia tidak muncul begitu aja dari hati yang kosong. Jadi kalau kita punya masalah kok tidak langsung ya Allah, itu berarti memang ininya nggak terisi oleh diri. Kita punya hal, katakan kita cita. Kenapa kok nggak langsung ke Allah? Kok langsung mikir, mana ya Dik ya? Kamu ini perlu. Kenapa ke otak? Berarti yang paling dominan di hatimu karena harapan itu muncul jika pertama ia tahu Allah. Harapan kepada Allah hanya muncul jika dia makrifat betul. Tahu Allah Maha Kuasa, tahu Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Memberi, Maha. Karena ia memang punya sifat itu. Aku tahu persis Rabbku itu. Ia sangat mencintai ciptaannya. Sangat menyayangi ciptaannya. Itu namanya ma'rifatu. Jadi ya. Yang kedua, ia dekat. Harapan kepada Allah nggak muncul dari orang jauh dari. Kau nggak mungkin harap dari orang jauh. Itu harapan hampa. Kau hanya mengharap dari yang dekat. Jadi kalau nggak muncul harapan kepada Allah, emang jangan-jangan nggak dekat. Karena kalau dekat, pasti harapnya kepada Allah. Karena Allah bisa diharap. Bahkan kamu nggak akan berpikir mengharap siapapun. Nah, itu nanti sudah lebih tinggi derajat. Karena hanya kepada Allah kau berharap. Udah nggak ngerti yang lain. Sama sekali nggak berharap pada yang lain. Even dalam kesehatan di tangan dokter pun yang diharap itu pencipta dokternya, bukan dokternya. Bu, aku badannya, ya dok. Insya Allah sembuh, insya Allah. Semoga Allah berikan kesembuhan. Enggak aku, enggak. Kau nggak nyembuhin. Nah, segitu itu bahasa keyakinannya. Jadi ya berharap pada pencipta dokternya, bukan pada dokter. Berharap pada pencipta suamimu, bukan pada suami. Karena suamimu tidak mengendalikan apa. Pencipta suamimu mengendalikan. Kedua, karena dekat. Pertama, karena ngerti betul makrifat kepada Allah dengan baik. Kedua, dekat sekali kepada. Yang nomor tiga, ada thiqah atau trust bahwa Allah akan menyelesaikan. Turunan dari makrifah sebenarnya, cuman tak tekankan sendiri, karena ini akan sangat membantu munculnya harapan. Percaya Allah menyelesaikan urusan. Percaya Allah akan membantumu. Percaya Allah akan memberimu. Itu namanya thiqah. Udah berharap kita pada Allah sendiri. Saya pernah beberapa kali dengar pidatonya Syekh An-Nablusi. Syekh An-Nablusi ini salah satu ulama Syria mutakhir sekali. Yang banyak, Syekh udah sepuh sekali, yang banyak berbicara tentang hari kiamat. Di salah satu khutbahnya itu tentang keajaiban orang yang bertawakal dan membaca hasbiyallah. Dia nyebutkan beberapa. Hasbiyallah itu kan, itu sudah di atas harap, sudah tawakal. Cukup bagiku Allah. Kan artinya gitu kan. Cukup bagiku Allah. Kan ada hadis, in ghalaba 'alaika amr faqul hasbiyallah. Kalau kau punya perkara yang sudah tidak lagi bisa kau selesaiin, maka bacalah ya udah hasbiyallah. Nah, beliau menceritakan, bacalah itu sebesar apapun masalahmu kau akan ketemu keajaiban. Sebesar apapun masalahmu, serahkan pada Allah, bacalah terus temukan keajaiban. Masya Allah. Tapi ini kontennya tawakal ya, kan itu kan runtutannya nanti. Berharap nanti kalau tawakal. Jadi kamu ulangi lagi, berharap muncul jika itu terjadi. Artinya apa? Jika kita ingin harapan ini muncul, maka kita harus makrifah kepada Allah, dekat kepada Allah, dan thiqah kepada, baru harapan ini muncul.
Bahkan nanti insya Allah dengan izin Allah ada dua level harapan. Harapannya kepada Allah itu satu klausul. Yang kedua, harapannya hanya kepada Allah. Harapan kepada Allah masih berikan ruang kepada selain Allah yang bersifat basyari. Jadi mirip rasa takut. Aku berharap kepada Allah, tapi ada sifat basyari, namanya istri yang haraplah suaminya ngasih duit. Itu boleh nggak? Atau bertentangan dengan sifat dianggap masih boleh. Karena namanya diharap harapan basyari. Mirip rasa takut basyari. Rasa basyari yang bersifat manusia kan, orang hanya takut kepada Allah, tapi ya takut kehilangan anak, takut ular, takut nggak punya duit, basyari. Basyari itu manusiawi. Selama tidak sampai, waduh aku ntar gimana, nggak gitu. Jadi ya, itu yang pertama. Ya, ini berharap kepada Allah, tapi masih berlangsung bersifat basyari yang masih diizinkan. Yang kedua, lebih tinggi yang ada di surat. Hanya kepada Allah dia berdoa. Udah nggak ngerti. Nggak ngarep temen, nggak ngarep suami, nggak ngarep. Yang ngikutin pengajian Al-Hikam, pasti akan ada masa-masa sekitar 10 kali pertemuan arahnya sudah ke sini. Karena sudah bahas fana wal baqa. Orang ikut, yang ikut ya. Ketika kita bicara la ilaha illallah, dan kita fokusnya ke fana, maknanya, kan tiada ilah dari Allah, yakni tidak ada yang ada kecuali Allah. Yang lain berarti tidak ada. Kenapa kok ini dianggap tidak ada? Karena aslinya tidak ada. Dia ada karena diadakan. Dan akan tidak ada begitu ditiadakan. Berarti ya hakikatnya dia tidak. Jadi suami itu nggak ada. Filosofi banget ya. Makanya ngaji hikam itu kalau nggak ada pendahulunya, emang berat. Makanya jangan. Yang sudah terlanjur ngaji aja. Jadi benar-benar dia ngarepnya hanya yang udah kan. Kabar buruknya, hati yang nggak makrifat, yang nggak dekat kepada Allah. Justru berharap kepada ciptaannya, malah tidak berharap kepada pencipta. Kebaliknya. Dia berharap kepada makhluknya, nggak berharap kepada Al-Khaliq. Ngarep pada uangnya, nggak kepada pencipta uangnya. Ngarep kepada suaminya, nggak berharap kepada pencipta suaminya. Ngarep kepada anaknya, nggak berharap pencipta anaknya. Padahal pencipta anakmu, pencipta, ia itulah yang dan yang ada. Yang lain ini enggak. Ia hanya tampak ada. Jadi awalnya berharap kepada Allah. Lama-lama hanya kepada sekarang yang penting ada dulu. Jadi dikit-dikit sekarang praktek. Kalau kita berharap itu gimana prakteknya? Jadi kalau ada apa-apa langsung ke Allah. Nah, itu gitu, gampangannya gitu. Ya, supaya gampang mencernanya. Misalnya tadi contoh yang praktis, Ma, aku mau kuliah dulu, insya Allah. Gitu. Mama, insya Allah mulu. Iya, insya Allah. Kamu tahu Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Rahmatnya luas, maha kaya. Nyekolahin kamu kok gampang nyebrang kereta. Nah, itu contoh prakteknya paling gampang. Nah, aku ntar itu mau dulu matur akhir tahun di SMA itu kan bayar mahal. Kamu kan janda nggak punya duit. Insya Allah, emang berapa sih dek? Bang, insya Allah. Nanti aku minta sama Allah. Ah, mama belagu. Allah cuma kaya. Mana sih? Gitu. Paham nggak? Jadi dikit-dikit Allah. Dan saya ada kisah kecil sebagai gambaran gimana berharap. Ini kisah nyata, ada anak dari Papua itu ada Flores gitu, Muslim. Dia ingin kuliah kedokteran. Dia dan doanya dan dia begini praktek. Jadi akhirnya dia datang ke Yarsi dengan modal terbatas. Gini. Setiap ada case dia berdoa, ya Allah,
aku besok daftar ke kedokteran, aku nggak punya duit, terserah engkau. Dia datang. Ada aja solusinya. Ini ceritanya apa? Datang. Akhirnya kamu udah daftar ke kedokteran. Iya. Akhirnya dikasih formulir. Nah, ya Allah, aku dapat formulir. Aku udah dapat formulir, tapi aku belum bisa bayar. Gitu. Nanti ya udah diisi aja. Nanti ada aja solusinya gitu. Intinya akhirnya anak ini ke dokter biar sih. Gitu. Ya Allah, besok itu mau kuliah, aku nggak ada bukunya. Pokoknya dikit-dikit. Ya Allah, aku besok gitu-gitu, dikit-dikit lapor. Boleh? Boleh. Itu contoh berharap yang sudah jalan. Gitu. Bu, ini gimana Bu? Itu istriku Masya Allah cerewet. Insya Allah, Insya Allah. Nanti Insya Allah Allah akan buat dia mingkem. Gitu Bu, Insya Allah. Nanti kalau malam kita bareng-bareng minta sama Allah. Masa bisa ya? Oh bisa. Allah itu maha kuasa. Jadi bahasa itu ngalir dalam kehidupan sehari. Itu namanya berharap. Saya dipahami berharap itu ya. Dan nggak muncul suatu saat nanti nggak muncul ke yang lain. Nggak ngarep ke sini, nggak ngarep ke sini. Itu namanya hanya kepada Allah berharap. Masya Allah, kalau udah kayak gitu mah luar biasa. Nggak muncul. Itu sudah level kedua ya. Kalau level pertama masih muncul, karena kan sifat basari masih muncul, masih timbul. Tapi dibolehkan itu ya. Itu jangan maksa naik kedua ya, tapi sih kan belum waktunya. Itu cerita tentang Rasul ketika ya Rasulullah kalau mereka menjatuhkan pandangannya ke arah kakinya pasti ngelihat. Rasul bilang jangan takut, Allah sama kita. Langsung kan? Jangan. Langsung ke Allah. Tenang, tenang, tenang. Gampang itu mah. Ntar aku doain. Nah, nggak gitu asal jawaban. Kan terkadang kita itu nyandar ke diri kita. Ngarep ke diri kita. Oh tenang, mama punya duit. Aman. Dianggap dia yang punya. Itu namanya dia berharap kepada duit. Jadi orang berharap kepada Allah itu nyandarnya kepada Allah. Semuanya kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ya udah itu berarti. Misalnya contoh di yang pedang itu, ya, ya Muhammad siapa yang menjagamu dari aku? Allah. Kalau orang yang tidak berharap pada Allah dan tidak tawakal, wah, lo jaya nih apa nggak mempan kayak gitu-gitu ya, lagi lo cuma bajunya cerita gitu. Itu namanya berharap pada diri. Akhirnya kalau masalahnya di bawah dirinya langsung congkak. Kalau di atas dirinya langsung ciut. Momen enggak? Momen semuanya diri. Oke, nah, mungkin terakhir tip praktis semoga harapan ini muncul. Ini muncul kepada Allah. Yang pertama, pelajari seringlah tafakur supaya muncul makrifat. Jadi ini basisnya makrifat. Tafakur di banyak baik di alam semesta yang besar, yang kecil, yang masa lalu tentang diri kita. Memang rute makrifat yang paling bagus itu tafakur. Terus berikutnya juga tadabbur ya. Tadabbur itu juga hasilnya juga makrifat. Tadabbur Quran. Tafakur alam. Jangan dibalik, tafakur tadabbur alam. Kebalik itu ayo kita bikin acara tadabbur alam. Bahasa tafakur alam. Kalau tadabbur Quran. Itu bahasanya. Yang nomor 3, banyak berzikir kepada Allah sebagai proses mendekat kepada Allah. Inginnya supaya kita dekat. Nah, pemicu dekat salah satunya zikrul. Zikir aja yang banyak. Nanti insya Allah dekat. Dan ada beberapa zikir yang relate langsung dengan masalah harapan. Salah satunya hasbiyallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Itu relate dengan harapan.
Termasuk yang dulu sering digunakan oleh para ulama, nggak tahu kenapa dipilih. Itu ya Hayyu ya Qayyum. Asmaul Husna ya Hayyu ya Qayyum. Itu sering relate di bab masalah-masalah gitu bisa menggunakan Asmaul Husna ya Hayyu ya Qayyum. Mungkin ya, jangan-jangan dulu para kiai kita menggunakannya Hayyu ya Qayyum karena ada doa ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ilaika nastagis. Jadi nastagisnya itu menggunakan ya Hayyu ya Qayyum, sehingga digunakan oleh orang yang terkenal itu ya. Ada orang mau pingin haji dan kiai, iya aku mau pingin haji nggak punya duit, insya Allah mau doa ya Hayyu ya Qayyum bulat terus saja kamu keluar barat aja ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum keluar sampai Mekah. Adanya nyebrang laut itu kisah zaman dulu nggak ngerti. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum jadi orang Jawa, nyokayu 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 nyokayu. Itu cerita lama di Jawa. Nyokayumu, nyokayuku, nyokayu, nyokayu. Ya Hayyu ya Qayyum maksudnya. Terus nomor 4, coba lihat hidupmu beberapa hal terkait dengan hal itu. Yakni kan kita sudah hidup cukup lama, kan pasti ada masalah yang selesai, ada cita-cita yang terpenuhi, dan ada masalah yang nggak selesai dan hasilnya nggak. Coba diperhatikan. Nanti kita akan ketemu. Ternyata bukan karena kau, bukan karena kau. Ada masalah yang selesai, ternyata kau nggak ngapa-ngapain selesai. Banyak kasus. Setiap orang insya Allah menemui experience kayak gitu. Ada kok kemarin kok tiba-tiba selesai, nggak tahu tiba-tiba dia nggak nagih, terus udah, terus datang nggak lama, oh kamu nggak bayar ya, iya udah nggak punya, ya udah lunas saja, loh itu kan ngapa-ngapain lunas. Dan ada masalah yang kau nggak selesai-selesai. Nah kenalilah bahwa yang menyelesaikan itu Allah. Gitu. Jadi supaya gitu loh. Jadi memang ilmu hati kan harus gitu. Nah dengan mempelajari diri kita, experience hidup itu, apalagi kalau sudah umur segini kan, sudah banyak kok tiba-tiba ya bisa nyekolahin anak, padahal aku single parent. No. Itu kan satu kebajikan. Aku pernah ketemu sopir di Sudirman, rumahnya di Ciawi. You bayangin, kapan jam berangkat kerja? Jam 4. Sebelum subuh. Waktu itu subuhnya jam 5. Bukan yang sekarang nih. Dia berangkat jam 4. Pulang sampai rumah jam 10. Gajinya itu cuma berapa? Pokoknya masih di bawah UMR. Ada kayak gitu. Tapi punya rumah, anaknya sekolah normal. Terus kok bisa? Nggak tahu Ustaz. Pokoknya ya memang orangnya rajin. Pokoknya ya aku kalau berangkat terus ya aku nanti sholat subuh di daerah bawah itu, nanti aku sampai sini aku buka dulu, baru aku nyuci mobil, terus bos-bos datang, ya aku kasih air, kasih apa, bos-bos lah. Dan case kayak gini nggak sedikit juga. Ada karunia datang yang bahkan kau nggak tahu ya. Dan ada masalah muncul yang selesai bahkan nggak tahu kok bisa selesai. Ketahuilah bahwa itu rahmatnya. Kalau kayak gitu lama-lama insya Allah muncul. Mungkin itu beberapa tips memunculkan lagi-lagi ya tentu terakhir bermohon kepada Allah semoga memberikan kita sifat berharap kepadanya. Mungkin demikian materi pada siang hari ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan, itu sudah ditutup. Silakan. Sebentar Bu. Oh iya, sebentar ya Bu. Siap. Kalau sedih baca Quran. Oh baca Quran karena sedih. Nah, boleh enggak? Langsung dijawab atau gimana? Oh ya, boleh, bagus, nggak apa-apa. Kalau sedih, kalau baca Quran, daripada sedih malah gantung diri.
Jadi gini banyak dirahmati Allah. Kebajikan itu muncul bisa pemicunya karena hal yang sifatnya manusiawi. Dan itu kebajikan. Orang yang baca Quran karena sedih, insya Allah masih dapat pahala. Itu nggak mengurangi keikhlasannya. Selama dia memang ikhlas karena Allah. Itu namanya pemicu. Boleh. Beragama kan tidak anti manusiawi. Engkau begitu kau sedih kau baca Quran, berarti bagus. Kalau berarti kembali ke Tuhan. Kalau kau sedih nanti malah kebaikan, ya itu jadi perkara. Paham ya? Tapi kan aku jadi kurang ikhlas. Nah, poin kedua, di dalam menumbuhkan agama, nikmati proses kematangan. Jangan memaksakan matang dan nggak menikmati proses. Karena kematangan spiritual itu datang dari proses. Kan khotbah itu namanya ini punya kepentingan, nggak apa-apa, boleh. Nanti kalau bahagia kan bacanya hamdalah kan berarti ya. Atau kalau bahagia akhirnya Qurannya dilempar kan enggak. Jadi tetap ya sekedar nggak baca Quran. Jadi boleh, nggak apa-apa boleh. Jadi saya ingin tekankan yang pertama, nikmati kebajikan karena proses kemanusiaan itu nggak apa-apa. Bersyariah. Yang kedua, nikmati proses kematangan spiritual. Meskipun belum ideal, nggak apa-apa. Kok jadi tampak kayak punya kepentingan gitu, nggak apa-apa. Dinikmati aja. Suatu saat nanti akhirnya kita akan ketemu posisinya yang diizinkan oleh Allah SWT. Kan pasti pertanyaannya kan, nanti kalau nggak sedih itu nggak baca Quran, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting masih baca Quran meskipun pas sedih. Jadi mau dulu juga sedih terus kan nggak kan? Nanti insya Allah kalau sedih baca Quran lama-lama berharap sedih nggak sedih baca Quran. Nggak apa-apa. Kalau boleh nggak apa-apa. Jadi sholat taubat itu sebenarnya kan sholat sholat sunnah biasa. Cuman karena ada syariat taubat maka dimasukkan. Karena tidak ada klausul wajib malam, maka boleh di sholatnya. Jadi ditaruh di malam boleh, siang boleh. Tentu malam lebih utama. Tetapi ada bab semakin segera semakin baik. Jangan taubat mau taubat sore, taubat sore kan nunggu malam. Kalau mati gimana? Iya, dia ingin taubat pas jam 9 pagi misalnya. Ya udah taubat aja. Boleh. Silakan Bu, tadi dari belakang. Iya Bu. Ya saya nanya juga beberapa yang berharap misalnya. Terus tapi di situ kan harus diteruskan misalnya tadi nggak punya uang, anaknya ngomong bayar NPWP, apa gitu kan. Tetap dia kan doa sama Allah, terus berusaha mencari semua untuk menutupi itu, gitu kan saja. Oh iya betul betul, nggak berhenti, ya. Itu kan otomatis. Berharap tawakal semua satu bab itu. Otomatis. Jadi setelah menyadarkan sama Allah, kita berusaha menutup itu atau menjalankan itu terus doa, itu kan benar. Iya betul, betul. Lalu satu lagi Ustaz. Ya. Musnudon tadi kan salah satu faktor yang apa ya, yang menggerakkan hasil gitu Pak ya. Iya. Ya. Hasil kita yang kita inginkan itu berdoa sama Allah. Nah, pertanyaannya jadi begini Pak. Musnudon itu kan hasil itu kan berapa? Kalau gimana Bu pertanyaannya? Kalau memelihara husnul tadi, cukup banyak sesuai dengan hasil yang Allah akan berikan ke kita gitu. Iya. Ini bab tentang bagaimana diri kita letakkan di perjalanan hidup. Kalau kita memang punya banyak kepentingan pada hidup, memang di setiap perjalanan itu akan terasa. Tapi kalau kita letakkan hidup ini di perjalanan yang sudah diletakkan, namanya diletakkan di kanapilah, diletakkan dalam pertanggungan Allah.
maka kau akan rileks menjalani. Sini gini misalnya. Kan ada orang hidup yang begini, ada dua pola. Dua-duanya diizinkan. Meskipun satu tidak ideal. Kan ada, aku maunya gini, maunya gini, maunya gini, maunya gini. Kan gitu ya. Namanya hidup banyak maunya. Ada orang, ya udah pokoknya aku hidup, aku jalani sesuai dengan yang seharusnya. Aku punya cita-cita, tapi ya itu terserah Allah aja lah. Kan ada orang yang bisa kayak gitu. Nah, untuk meletakkan khusnudzon yang panjang tadi, itu harus di lajur kedua. Karena kalau lajur pertama pasti akan sering konflik. Karena engkau terlalu punya banyak keinginan dalam hidup. Ingin ini, ingin ini, ingin ini. Nah, tapi kalau aku ingin ini, tapi jika Allah berikan pilihan pada kok tidak begitu, itu pasti lebih baik untuk. Itu kan namanya sudah meletakkan di dalam perlindungan Allah. Sudah aku meskipun tidak terlalu tepat dikatakan ngalir, yang satu nanjak istilahnya itu ada. Kan ada orang hidup yang satu tipe ngalir, yang satu tipe nanjak. Sama-sama sampai tujuan. Yang satu tipe ngalir aja. Yang satu tipe nanjak, target. Tapi kabar baiknya ya, dalam amatan saya yang terbatas, yang ngalir yang lebih banyak berhasil. Bukan yang nanjak. Karena alir itu menemukan jalannya dengan karena air itu tidak bisa dibendung. Sedangkan manja sering berhenti. Orangnya gini, aku ini, nanti ini, sering nggak dapat. Tapi kalau Allah jelas, suruh sekolah, sekolah, nikah, nikah. Insya Allah suamiku bagus, Insya Allah. Caranya gimana? Ya milih. Selebihnya, ya sudah. Setahu saya, itu yang lebih banyak berhasil. Yang kayak gitu. Tapi, aduh, saat ngalir. Tapi kok gagal? Berarti bukan ngalir. Diam dia. Tahu diam. Wah, nggak sekolah, nggak apa. Gitu maksudnya. Bukan ngalir namanya. Diam, makro, itu segini. Nah, Bu, kira-kira meletakkan khusnudzon itu yang dia memang bisa rileks dengan hidupnya sesuai dengan yang Allah kerjakan. Dia sudah punya kesanggupan nilai. Kalau enggak, dia akan sudan terus. Karena kan dia, aku ini, ternyata dikasih ini. Kok bisa aku ini? Jadi maunya dominan atas keputusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menggunakan proses pakai pikiran, kembali ke awal tuh, bahwa keputusan Allah untukmu lebih baik daripada pikiran. Maka khusnudzan pasti. Yang Allah berlakukan padamu itu yang paling baik karena Allah yang menciptakanmu. Engkau bahkan nggak tahu tentang kepentinganmu. Itu standar dengan di dalam memahami khusnudzan itu. Itu bisa ditanamkan sehingga insya Allah bisa khusnudzan meskipun lama. Hanya saya ulang lagi, ini ngomongnya gampang, sebentar jawabnya. Ngejalaninya ya kita saling-saling menguatkan. Tapi insya Allah kalau kita terus tekun, tumbuh gitu. Dengan izin Allah. Fadal, silakan Bu. Sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama, jawab atau jawab? Hasbiyah itu sendiri, kalau hasbuna kami. Tergantung Ibu konteksnya, mau kami atau mau saya. Boleh. Ya. Boleh. Kalau untuk kami sama keluarga atau apa? Yang kedua, kita pengennya kan ibadah itu semua jalan. Ada posisi orang awam gitu. Kita kan nggak bisa menjangkau semuanya. Ulama-ulama tempat yang ini kita kayaknya nggak mungkin bisa jaga. Kita tidak benefitnya dari pendidikan agama. Iya. Iya. Nah, saya boleh kalau ketika itu seperti Tuhan pernah bilang kalian cerdas daripada itu yang cerdas. Jadi main waktu itu pahalanya mengalir.
itu bolehkah seperti itu Ustaz? Jadi kita memilih satu ibadah yang mungkin cari yang pahalanya banyak, dan itu akan ngalir terus kita itu artinya kita nggak harus melakukan itu justru sambil jalan kita belajar itu boleh ya Mas? Ya boleh, bagus. Namanya orang lemah ingin dapat banyak ya cerdas. Boleh, boleh. Iya, itu cerdas boleh. Nasihat itu bagus. Jadi tapi gini, jadi yang pertama, kalau kita merasa kayaknya nggak mampu, satu sisi itu sifat baik. Karena hampir semua ulama yang ibu sebut sebagai top itu mereka juga merasa hal yang sama, nggak mampu. Sedikit sekali yang aku kerja. Sholat paling ya segitu. Padahal dia siang malam untuk kayak keliling. Enggak. Masih banyak yang belum aku kerja. Even Imam Syafi'i rahimahullah alaihi itu kan orang topnya orang top. Dia mengatakan dia belum ngerjain aku. Abu Bakar, aku bukan orang yang paling baik di antara kalian. Adalah Abu Bakar. Semua orang aku dia orang paling baik di antara kita. Tapi mengatakan, ana lastu bi khairikum. Saya bukan orang yang lebih baik daripada kalian. Jadi memang hampir semua orang saleh punya perasaan ini. Nah, oleh karena itu bagus. Maka oleh karena itu, sandarkan, haraplah kepada Allah. Ya Allah, aku lemah sekali mengerjakan yang kau perintah. Tapi semoga kau rahmati aku bisa lebih banyak. Ya doanya lagi. Nyan minta rahmat ya Allah. Saya selalu bilang di sini, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak satu pun zikir bisa keluar. Nah makanya minta pertolongan Allah. Inna dzikri wa syirki wa husni ibadat. Dan seterusnya. Semoga diberikan kekuatan macam-macam akhirnya bisa memperbanyak amal. Tapi itu nggak apa-apa, bagus perasaan itu. Nah di posisi itu kita cerdik, bagus. Harus cerdas sama beramal soleh. Kan saya pernah kasih strategi 7 strategi amal soleh. Nyari yang paling utama, cari yang ngalirnya panjang, banyak, yang dengan kolaborasi menggunakan sosnya orang supaya dapat amal soleh. Meskipun sedikit tapi dapat. Terakhir ya tetap ada yang klausul yang paling gampang dengan segala keterbatasan ibu doa aja tetap. Ya Allah, aku minta surga paling tinggi. Gak apa-apa, boleh. Kan kita ini nggak punya amal. Ya Allah, aku nggak punya amal, tapi aku minta surga paling tinggi. Boleh nggak? Boleh. Kali kok doanya kabul. Amin. Boleh. Iya, naik kelas dengan doa. Boleh, boleh. Ada klausul yang lebih gampang lagi. Kalau tadi kan contohnya sodako Quran. Mencintai orang yang paling tinggi derajat. Kamu akan dekat sama dia. Engkau bersama yang kau cintai. Cintai Rasulullah SAW. Semoga dia dekat sama. Selalu ada jalan bagi orang ingin berbuat baik. Selalu ada jalan. Allah. Waalaikumsalam. Di mana ini, Bu? Oh, sana. Ya. Oh, iya. Jadi alam itu di konteks alam itu ada 4 ya. Alam yang besar-besar kayak langit, bumi, yang kecil-kecil kayak semut, kayak apa, atom, terus manusia, diri kita sendiri, terus sejarah kemanusiaan. Itu konteks tafakur. Alam itu maksudnya itu, bukan alam kesuka bumi, bukan itu. Nah, tafakur alam mananya, kita mencoba untuk menganalisis satu objek, misalnya semut. Kita analisis, sampai kita akan terkagum-kagum proses ciptaan di sini. Sampai kita mengatakan, ma kholak hadza. Kalau betul itu artinya ini keren banget. Terjemahnya gitu. Ini berarti banget, bernilai tinggi banget, gak sembarangan. Kenapa semut segini bisa gitu? Akhirnya kita mengatakan subhan. Nah, jadi setelah kita terkagum akan ciptaan Allah ini, kita langsung mensucikan penciptanya. Itu namanya tafakur alam itu. Itu makrifat Allah. Kita langsung merasakan kuasa Allah, merasakan ilmunya Allah, merasakan kemahasuciannya Allah. Itu namanya tafakur. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang cerdas beribadah, beramal soleh. Nah ini pernah saya mendengar bahwa apabila kita sholat sunnah, kita bisa bahkan misalnya sholat usuli sunat kedua ma atau kata ini itu sejarah itu waktu duha. Ini boleh kan? Yang kedua, dalam ilustrasi yang Ustaz berikan dari tiga contoh anak yang berbuang tadi, saya sendiri Ustaz, saya berasa sendiri menjawab karena pada yang manusia itu hadirkan di dunia ini, dia yakin dia bertuhan. Dan sebab musababnya pun dia yakin dia ada orang tuanya. Oleh sebab itu, saya tadi benar-benar yakin bahwa dari contoh atau ilustrasi tetap anak tersebut mempunyai harapan akan kehadiran orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, sholat itu sunnah sama sunnah bisa digabung jika konteksnya berbeda. Kan kalau duha itu konteksnya waktu, taubat konteksnya proses, boleh digabung. Tapi kalau konteksnya sama nggak bisa. Kayak misalnya, kalau misalnya qobliyah sama tahiyatul masjid, boleh digabung. Paham ya? Secara umum itu bisa. Tapi kalau konteksnya rutenya sama, misalnya itu nggak bisa digabung. Hah? Qobliyah sama badiah ya nggak bisa digabung. Paham ya? Paham ya? Oke. Yang kedua mengenai tadi itu persepsi, Bu. Jadi itu bukan jawaban ilmiah, bukan jawaban ideologi. Saya ingin memberikan ilustrasi aja gimana harapan itu muncul kita kepada Allah. Itu ilustrasi. Kenapa kok nggak muncul? Kenapa kok nggak muncul? Kenapa kalau ada masalah itu langsung muncul duit, gitu. Langsung muncul suami. Kenapa nggak muncul langsung Allah? Nah, itu ilustrasinya. Jadi secara ideologi ya itu pasti ya. Tapi kan hidup itu tidak selalu ideologi. Jadi itu hanya ilustrasi. Wallahu a'lam. Kalau agar Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin. Shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rahim. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna ya irhamna ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghis asrik ana kullu mutakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.